Dari kawasan Tenaga Baru 4, Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. God's Beloved, siang ini bertemu dengan saya, Pastor Kuku. Kita berjumpa dengan program Dufan atau Dunia Firman. Baik, siang ini saya akan membahas satu barusan kita ada film yang disebut dengan filmnya itu adalah film His Only Son, atau dimana film ini tayang bioskop sejak tanggal 30 Agustus. Sejak tanggal 30 Agustus kemarin tayang di bioskop, dan rupanya menjadi satu kontroversial film ini, di mana kontroversialnya sudah sampai ke tingkat pemerintah, di mana oleh pemerintah film ini akhirnya tidak diizinkan tayang. Film The Only Son itu diproduksi di Amerika, dan ketika tayang mulai bulan Maret tahun 2023, film ini menjadi film yang bagi kekristenan itu sebuah film yang mengangkat salah satu tokoh, yaitu tokoh tentang Abraham dan anaknya. Waktu itu berkisah tentang Abraham dan anaknya, di mana ketika film ini ditayangkan di Indonesia, tiba-tiba menjadi satu kontroversial karena ketika ditonton ada isi yang menyebutkan bahwa ada perbedaan. Ini film tentang agama, ini bukan tentang film yang pada umumnya. Nah, tuduhannya begitu. Kenapa disebut dengan filmnya ini adalah film tentang agama? Sebab film ini sudah bercerita tentang Abraham yang mempunyai anak yang dikorbankan bernama Ishak. Sementara film ini ternyata diketahui telah berbeda dengan yang ada di dalam kitab orang Muslim, yaitu bahwa film ini tidak sesuai karena isinya bukanlah tentang apa yang sesuai dengan di kitab mereka. Di Alkitab, Abraham anaknya bernama Ishak. Tetapi di kitab mereka anak Abraham ini Ismail. Nah, sehingga kemudian nyampailah kepada pemerintah dan akhirnya tidak boleh tayang hanya karena satu mayoritas. Nah, namun apa yang sebetulnya kita bisa pelajari dari film ini? Nabi Ibrahim dalam sejarah orang Muslim disebut tidak hanya memiliki Ismail tetapi juga memiliki Ishak sebagai anak. Artinya Ibrahim mempunyai 2 orang anak. Itu menurut agama Muslim. Sementara His Only Son hanya menanggapi hanya ada 1 anak Abraham, yaitu Ishak. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu kontroversial sehingga tidak ditayangkan di bioskop-bioskop di Indonesia dan kemudian dihentikan. Nah, letak perbedaan ini menimbulkan kontroversial di masyarakat, dan lebih memilih film ini tidak disebarkan luas tetapi untuk kalangan terbatas saja, yaitu kalangan tertentu, yaitu agama yang mempercayai anaknya Abraham hanya 1, His Only Son, yaitu Ishak, yaitu Kristen. Sehingga kemudian warganet ramai mengomentari siaran pers DPR, di mana menyayangkan pimpinan Komisi 8 DPR bidang agama melarang film His Only Son tayang di bioskop karena ini hanyalah menunjuk kepada satu agama tertentu. Nah, sehingga kalau saudara mungkin ada yang banyak mencari film His Only Son ini,
Dan sulit mendapatkannya memang karena kemarin sedang tidak diputar atau dilarang pemutarannya. Ya. Kemudian walaupun ada warganet yang berkata bahwa DPR lebih baik mengurusi hal yang lebih penting daripada mengurusi hal-hal yang tidak jelas, katanya begitu ya saudara. Oke, baik. Nah, di His Only Son ini memang yang sangat kontroversial. Kalau orang Kristen percaya anak Abraham ini hanya satu, His Only Son, dari istri yang sah yaitu Sarah. Itu anaknya yang bernama Ishak. Bahkan di Kejadian pasal yang ke-22, sebab setelah peristiwa itu Elohim menguji Abraham dan berfirman kepada Abraham, lalu ia menjawab, inilah aku. Dia berfirman, bawalah sekarang anakmu yang tunggal. Di sana ada kalimat bawalah anakmu yang tunggal, itu di dalam Alkitab. Thine only son Isaac. Bawalah anakmu yang tunggal, Ishak, yang kau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi memang di Alkitab dituliskan bahwa Tuhan berkata kepada Abraham, bawalah anakmu yang tunggal, your only son, atau thine only son. Sementara sebetulnya secara fisik Abraham ini kan anaknya sebetulnya kan memang dua. Kita tidak bisa memungkiri fakta sejarah ini. Anak Abraham itu dua. Yang pertama Ismail itu dari Hagar. Yang kedua Ishak itu anak dari istrinya Sarah. Namun karena di Alkitab dituliskan bahwa the only son-nya Abraham itu adalah Ishak, maka film ini mengangkat dari Alkitab tidak dikisahkan anak yang lain, sehingga menjadi kontroversi dari agama kepercayaan yang lain. Walaupun ini mengkisahkan tentang anak Abraham ini. Nah, sebenarnya mau saya sampaikan kepada saudara bahwa kalau orang Kristen, kita orang percaya itu banyak yang meyakini bahwa ini adalah gambaran daripada putra yang tunggal daripada Bapa di surga, yaitu Yesus Kristus. Itu putranya yang tunggal digambarkan oleh Ishak, yaitu adalah gambaran. Dan memang film ini memang flashback, maju ke depan, belakang, adanya putranya yang tunggal Yesus Kristus dengan Abraham. Sebetulnya tentang Tuhan yang kenapa Tuhan ini memiliki anak. Nah, ini kan pertanyaan dari agama, dalam beberapa agama kepercayaan selain Kristen mempertanyakan kenapa Tuhan mempunyai anak. Nah, sebetulnya prinsip anak di dalam Alkitab, Tuhan punya anak namanya Yesus Kristus. Sebetulnya anak dalam Alkitab itu adalah representasi daripada ayahnya. The representation of God itu adalah Yesus. Bapa di surga tidak nampak, tetapi Yesus nampak. Yesus berkata kepada Thomas ketika dia bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Yesus menjawab, jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Anak itu representasi dari Bapanya. Jadi Yesus berkata, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Sama mungkin ya kalau kita di Indonesia, kita melihat Kaisang gitu, kita melihat ayahnya Jokowi. Kita melihat AHY gitu, kita melihat kayak ini anaknya bapaknya, ini bapaknya adalah SBY, mungkin gitu. Nah, anak kalau Yesus Kristus bukanlah diperanakkan oleh suami istri, tapi Yesus dari seorang perawan wanita Maria dengan benih Roh Kudus. Maria berkontribusi sebagai untuk membuat Yesus nampak secara fisik. Namun dia sendiri banyak melakukan mujizat. Dia tidak kalah oleh kematian, bangkit karena memang Roh Kudus ada di dalam dia. Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu. Jadi bukan ada tiga Tuhan daripada orang Kristen. Jadi ketika di dalam film His Only Son, itu sebetulnya memang film ini sedang menunjukkan tentang seorang bapa yang berkorban
untuk anaknya yang tunggal, gambaran daripada Bapa. Tetapi sebetulnya gambaran his only son, anak satu-satunya dari Abraham ini ya, memang menunjukkan bahwa ini adalah ketaatan Abraham terhadap ketika dia diuji, serahkan anakmu, lalu Tuhan menggantikannya dengan kambing domba, dan akhirnya yang disembelih adalah kambing domba itu, bukan anaknya. Nah, film itu juga memberitahukan dan mengajarkan kepada kita bahwa Bapa itu memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus yang digambarkan oleh Abraham ini, yang tidak menyayangkan anaknya. Tetapi Yesus diberikan kepada kita itu adalah untuk penebusan kita dari segala dosa, penghukuman kita, dan kebinasaan kekal kita, digantikan dengan kehidupan yang kekal, pengampunan dan keselamatan. Nah, maka dari itu ketika Yesus berkorban bagi kita, itu adalah bentuk nyata daripada kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Sementara Abraham sendiri di dalam film itu digambarkan Ishak itu memang anaknya satu-satunya. Kenapa? Karena Ishak disebut anak satu-satunya karena ini adalah anak janji, anak perjanjian. Tuhan yang akan memberi anak kepada Abraham di masa-masa, bahkan masa yang mustahil. Ketika Abraham dan istrinya menjadi tua dan tidak bisa punya anak, akhirnya Tuhan memberi anak, bukan karena usaha upaya Abraham, tapi pemberian. Inilah yang membuat kemudian Abraham ini, kehidupan Abraham dengan anaknya digambarkan Bapa dengan Yesus Kristus sebagai putranya yang tunggal. Nah, sementara di film ini digambarkan bahwa ditunjukkan bahwa his only son adalah anak Abraham satu-satunya, padahal kenyataannya memang secara fisik Abraham anaknya kan dua. Yang satu Ismail, itu pun Ismail bukan anak yang sah dari istri yang sah, tetapi dari Hagar, dari pembantunya gitu. Itu pun juga inisiatif dari Sarai sebelum dia memiliki anak namanya Ishak. Secara fisik iya, Abraham memiliki dua anak, yaitu Ismail dan Ishak. Tetapi anak perjanjian, anak yang dipilih, anak yang ditentukan oleh Tuhan itu adalah Ishak. Sehingga kalau Abraham stop dengan anaknya yang tidak jadi mati karena dikorbankan oleh kambing domba, tetapi kalau Bapa di surga dengan putranya tunggal Yesus Kristus, dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa, kesalahan, penghukuman, kebinasaan kekal kita, dan barang siapa percaya beroleh hidup yang kekal. Nah, sementara saudara, yang menjadi kontroversial dalam film His Only Son itu juga tentang kenapa anak Abraham ini kok cuma satu digambarkan di situ. Ya karena memang tidak bisa menutup mata saudara, orang dapat melihat film The Only Son ini adalah film satu agama tertentu, yaitu agama Kristen. Karena memang orang Kristen kan percaya, sesuai dengan di Alkitab dituliskan Tuhan berkata, ambillah putramu yang tunggal, Ishak, kan, his only son, kan tidak salah. Sementara di agama lain di kitabnya dituliskan Abraham anaknya ada Ismail, ada Ishak. Ya memang sebetulnya satu perbedaan ini biarlah kita hidup sebagai warga negara di Indonesia, kita saling menghormati. Bagi kami saudara, bagi saya sendiri, film ini memang untuk orang Kristen adalah untuk mengingatkan kita kepada Yesus Kristus yang juru selamat kita, putra tunggal Bapa yang telah menebus dosa kesalahan kita. Tetapi kita sebagai sesama warga di Indonesia, biarlah kita juga tetap saling menghormati. Kalau memang pemerintah juga memutuskan tidak boleh tayang, nah kan kita sebagai masyarakat kan kita mesti taat. Dan selain itu kita mesti memandang bahwa ketika seseorang membuat sebuah film itu adalah satu sebagai hiburan. Sehingga kita nonton film itu sebagai hiburan, healing atas jiwa kita yang ingin refreshing gitu ya, nonton film. Film itu hiburan. Yang kedua, film itu memang mengandung pendidikan. Ajaran apakah yang kita bisa dapatkan, nilai-nilai apa yang kita bisa dapatkan dari film yang sedang diputar itu. Healing, hiburan, pendidikan. Yang ketiga, kita melihat film ini ya juga yang diproduksi kan tidak menutup mata, ini adalah sebuah bisnis kan saudara. Ya toh, membuat film butuh dana. Kemudian penjualannya itu juga menghasilkan dana.
Dan berharap juga pasti mendapat keuntungan untuk menutup biaya produksi yang pasti tidak murah. Nah, untuk itu kita janganlah terlalu berpikir negatif. Wah, kenapa enggak boleh ditayangkan? Kenapa begini? Enggak cocok ini dengan kitab suci dan sebagainya. Ya namanya movie. Movie kan pasti ada unsur bisnis dan hiburan. Nah, kita bersyukurlah Tuhan memberikan kita penghiburan di dunia ini, salah satunya melalui movie. Karena kita bersyukur Tuhan itu baik, dan saya percaya anak-anak Tuhan, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Tuhan memberi Roh Kudus dalam dirimu untuk apa? Untuk kita ini bisa dengan hikmat yang Tuhan beri menilai tentang zaman ini, tidak dengan terlalu cepat gerusa-gerusu, mencurigai dan sebagainya. Kayak hari-hari ini sedang terjadi perang dari Hamas dengan Israel, lalu kita terlalu cepat menilai, wah ini Palestina, ini musuhnya, bebuyutannya Israel dari dulu, wah ini begini. Saudara, simpel saja sebetulnya. Banyak anak-anak Tuhan yang sedang ke Israel mungkin khawatir kena peluru nyasar gitu ya, sedang berjalan berziarah ke sana. Tetapi hendaknya kita juga cepat mendengar, lambat berkata-kata. Begitu firman Tuhan katakan, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Jangan cepat berkata-kata, nanti kalau kita tidak tahu kebenarannya bisa keliru. Nah, kita juga menghargai di Indonesia bahwa tidak boleh diputar His Only Son karena itu menurut pemerintah hanyalah film dari agama tertentu ini. Karena memang berbeda isinya, kenapa anaknya Abraham satu. Padahal kalau menurut kita orang Kristen, His Only Son memang bicara tentang putra tunggal Bapa Yesus Kristus yang telah menebus kita. Hendaklah kita tetap berdoa dan tetap menjadi saksi yang baik di dalam kehidupan kita, saudara. Karena bagaimana orang bisa melihat Kristus Yesus yang hidup di dalam kita apabila kita menjadi marahkah atau kita menjadi memusuhi mereka. Tetaplah kita dengan kasih menunjukkan kasih dan kebaikan kita kepada orang lain, saudara. Nah, saudara, di dalam film His Only Son ini juga, ketika film ini disampaikan, saudara, juga menunjukkan bagaimana keberhasilan Abraham akhirnya di dalam ujian, cobaan menyerahkan putranya itu menjadi dia betul-betul taat kepada Tuhan. Apa yang dapat kita teladani di sana? Biarlah kita juga memiliki ketaatan. Apa yang sangat berharga di dalam hidup kita mungkin kita harus korbankan. Tetapi hari ini kabar baiknya, Yesus Kristus yang telah berkorban untuk kita, Dia pasti memberikan kita kemampuan. Dan Tuhan tidak akan pernah membuat kita ini menjadi orang yang bersusah dan bersedih hati. Saudara, saya percaya itu Abraham itu ketika menyerahkan putranya yang tunggal itu pasti juga bersedih hati. Anak yang aku gumulkan bertahun-tahun, tapi akhirnya kenapa harus diambil? Nah, itu pasti bersusah hati dia. Tetapi puji Tuhan, kemudian Tuhan memberikan kekuatan kepada Abraham untuk dia bisa taat. Saudara, kalau saudara bisa taat hari ini, taat memberikan sesuatu, engkau korbankan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti memberikan sesuatu kekuatan untuk engkau menjadi taat. Dan percayalah, engkau tidak akan kehilangan, karena Tuhan itu Tuhan pemberi. Kalau Tuhan itu bukan Tuhan pengambil apapun dari saudara. Kalau Tuhan itu mengambil dari diri saudara, kalau saudara menjadi susah, kan Tuhan tidak ingin engkau susah. Tapi karena Tuhan itu tahu, Dia punya rencana yang hebat, Tuhan punya rencana yang luar biasa di depan. Sehingga ketika Dia mengorbankan putranya, saudara, Dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup membangkitkan orang mati. Dia percaya Tuhan yang memberi. Masa sih Tuhan tidak sanggup memberi lagi? Nah, akhirnya toh ketaatannya menunjukkan satu mujizat bahwa ada pengganti daripada korban yang harus dikorbankan di Gunung Moria itu, dan bukanlah putra yang tunggal, yaitu Ishak. Putra yang tunggal itu, Ishak adalah putra yang tunggalnya Abraham. Itu dalam yang dimaksud adalah itu putra tunggal perjanjian.
Karena itu anak janji. Janji Tuhan akan memberi anak kepada Abraham. Sedang Ismail itu bukan anak janji. Memang anak secara fisik dari Abraham, yaitu dari Hagar. Tapi bukan janji. Itu anak daripada naturalitas. Secara natural Abraham berhubungan dengan seorang wanita dan akhirnya punya anak. Bukan janji Tuhan. Kalau Ishak itu kan memang anak janji Tuhan. Janji Tuhan tidak diberi bahkan pada saat ketidakmampuan Abraham menghamili istrinya dan ketidakmampuan Sarah sebagai wanita untuk memberi anak di masa tuanya. Tetapi di tengah kemustahilan Tuhan tetap memberi. Apa pesannya? Saudara, di tengah kemustahilan hidupmu ada Tuhan, ada Yesus yang sanggup melakukan mujizat besar di dalam hidup saudara. Bila mungkin engkau akan kehilangan, ada Yesus sang sumber kehidupan, sumber segalanya, Dia pencipta, sanggup menyediakan dan mengganti apa saja yang terhilang dalam hidupmu. Apabila engkau merasa benar-benar kehilangan, Abraham gak jadi kehilangan, tapi aku kenapa kehilangan? Paling tidak engkau tidak kehilangan imanmu kepada Yesus Kristus, itu lebih dari cukup, because Christ is enough for us. Saudara, biarlah jadi kesimpulannya, saudara, apa yang menjadi kontroversial daripada film His Only Son, film itu memang dibuat memang menunjukkan putra yang tunggal, menunjukkan, menggambarkan daripada Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Memang tidak salah juga bila dianggap bahwa film itu adalah menunjukkan dari satu agama tertentu. Tetapi hendaknya melalui film itu paling tidak saudara bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saudara belum sempat nonton, ya paling tidak saya mau menyampaikan kepada saudara, di tengah kemustahilanmu ada Tuhan yang sanggup untuk menolong saudara. Pasti ditolong Tuhan. Yesus Masiah. Bless you.